Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat kembali dengan saya, Bung Ropan. Kali ini dalam konten video saya coba untuk membicarakan tentang masa depan pelatih tim nasional kita di 3 level, ya, artinya di U19, ya, masuk ke U20 tentunya, U23 dan tim nasional senior. Siapa lagi kalau bukan STY atau Sintayong. Nah, Sintayong saat ini masih punya sisa 1 tahun lagi. Ya, kontrak dia bersama dengan PSSI yang dimulai pada 2019 akhir, ya, ketika dia mengisi tempat untuk menangani tim nasional kita. Dan pada 2023, tepatnya pada Desember, ya, tahun depan itu berakhir masa kepelatihan dari seorang STY. Nah, disinilah saya rasa PSSI atau pengurus PSSI juga termasuk dengan ketua Pak Iwan Bule sudah harus bisa memikirkan bahwa STY itu perlu untuk dipersiapkan perpanjangan kontrak dia. Entah berapa tahun yang harus dilakukan, ya, kerjasama antara federasi dan juga pelatih kepala STY ini. Ya, karena dengan kontrak yang diberikan terhadap pelatih asal Korea ini setidaknya bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi seorang STY di dalam dia berkonsentrasi penuh untuk menukangi tim nasional di 3 level yang saya katakan tadi. Apalagi ini kan nantinya sebentar lagi 24 dan 27 September kita akan menghadapi FIFA Matchday, ya, menghadapi tim tamu Curaçao dari zona CONCACAF, ini peringkat 84 dunia yang pada hari ini, pada Rabu ini direncanakan tiba di Indonesia untuk bisa berhadapan dengan tim nasional kita di bawah STY. Nah, seperti biasanya, tapi kalau di negara-negara yang sepak bola maju, ketika seorang pelatih itu sudah akan berakhir masa kepelatihan dia atau kontrak dengan sebuah federasi, ya, artinya tinggal 1 tahun sudah harus diperpanjang lagi pelatih tersebut. Ya. Kalau saya pikir ini tidak dilakukan, ini tidak akan membuat konsentrasi dari seorang pelatih itu akan terganggu juga, akan terpengaruh di saat dia menangani. Karena nggak jelas, ya, nasib dia itu seakan digantung. Nah, ini tidak boleh saya pikir. Dan itu yang terjadi di negara-negara maju, langsung setiap sebelum 1 tahun, langsung seperti pelatih nasional Inggris, ya, contohnya Gareth Southgate. Jadi begitu sebelum dia berakhir, kemarin sudah diperpanjang lagi. Ya, 1 tahun diperpanjang untuk 3-4 tahun ke depan lagi. Jadi dia tenang ketika menukangi tim nasional Inggris menuju ke Qatar, itu pikirannya juga itu sudah aman, lebih asik dia menangani tim nasional Inggris yang ditargetkan tentunya harus bisa menjadi juara dunia. Ya, begitu juga saya pikir dengan STY sebelum melangkah pada tahun depan, karena tugas dari STY ini itu padat. Dia itu bangga menangani tim nasional kita. Artinya dia dengan sepenuh hati. Ya, begitu tekun dia, ya, kerja keras untuk bagaimana mengangkat tim nasional kita. Membangun fondasi dari bawah itu sangat kuat. Ya, ini berproses yang dilakukan oleh seorang STY, ya, untuk ke depan. Itu sudah terlihat kan bagaimana, ya, perjuangan dia. Dia meloloskan tim senior kita untuk bertarung di putaran final Piala Asia tahun depan. Kemarin juga kita baru saksikan kita juara di grup F kualifikasi U20 Piala Asia dan langsung lolos ke Uzbekistan yang juga akan berlangsung pada tahun depan. Jadi jadwal demi jadwal ini tuh menunggu, itu padat sekali. Dia apa istilahnya ini boleh dikatakan pusing, ya. Puyeng dengan jadwal yang padat yang harus dia berkonsentrasi penuh, ya. Karena kita bisa lihat, ya, sejak di Maret tanggal 1 sampai 8 dia harus ke Uzbekistan bersama dengan tim U20. Ya kan? Ya, dengan Rabani Tasnim dan kawan-kawan atau Muhammad Ferrari dan kawan-kawan yang bertarung di sana. Setelah bulan Maret itu, dia juga STY ini harus berkonsentrasi untuk memilih pemain skuad tim nasional kita di U23 dan ada beberapa tambahan pemain senior, mungkin 2-3 pemain senior yang biasanya itu harus tampil di SEA Games. Karena SEA Games itu akan berlangsung pada bulan Mei. Bulan Mei sekitar tanggal 3, ya, sampai tanggal 16, ya, kalau nggak salah, itu jadwal di Kamboja dengan Phnom Penh sebagai ibu kotanya di sana.
pada 2023. Jadi pasti STY akan memimpin tim ini, tim U23 ini. Padahal tim ini kan harus dipersiapkan juga, ada beberapa pemain ya untuk bisa tampil di level senior yang akan berlangsung pada bulan Juni-Juli. Jadi itu rentetan jadwal yang ketat sebelum berhadapan di putaran final Piala Asia. Kita juga harus bisa mempersiapkan tim, atau STY ini mempersiapkan tim di Piala Dunia U20 di mana kita menjadi tuan rumah. Ini yang menjadi perhatian, ditunggu-tunggu oleh banyak orang, oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Nah, itu akan berlangsung di bulan Mei sampai bulan Juni. Kalau nggak salah dari 20 Mei sampai di 11 kalau nggak salah ya, 11 Juni itu Piala Dunia U20. Kita menjadi tuan rumah dan target dari STY kan harus lolos dari grup. Jadi bisa dibayangin bagaimana persiapan demi persiapan. Piala Asia U20 di Uzbek, lanjut ke SEA Games Kamboja, ya. Kemudian mempersiapkan tim di Piala Dunia U20, masuk ke level senior. Jadi hanya berselisih 5 hari setelah Piala Dunia U20 selesai, STY itu sudah langsung memimpin tim senior untuk di putaran final Piala Asia, di mana kita lolos sebagai salah satu di antara 5 tim runner-up terbaik ya, di Kuwait. Nah, di sela-sela itu juga, walaupun ini bukan menjadi bagian dari STY, kita juga harus bisa mempersiapkan diri di kualifikasi U17, di mana tim U16 kemarin kita kan juara, memukul Vietnam, yang diasuh atau ditangani oleh Coach Bima Sakti, ya, untuk bisa bertarung lagi. Jadi mereka akan ikut untuk bisa berlaga pada bulan Mei, nggak salah ya, di tanggal 5 kalau nggak salah tuh, 5 sampai 20 Mei. Jadi begitu banyak ya, program ini yang dipersiapkan ya untuk tim nasional dengan jadwal yang ketat. Nah, bagaimana kalau STY ini belum tahu masa depan dia bersama dengan tim nasional kita? Pasti dia akan pusing juga. Sudah pusing memikirkan tim ini, ya, bagaimana dia harus memenahi di level U20, U23 juga di SEA Games, di senior nantinya. Sebelum ke sana pada akhir Desember dia juga harus bisa mempersiapkan tim senior di AFF. Usai pasca Piala Dunia sudah harus bisa bertarung dari antara tanggal 23 nggak salah sampai tanggal 15 Januari 2023. Ya, itu dimulai pada bulan Desember. Jadi sebenarnya dia ini harus diberikan ketenangan. Ya, kalau sudah diberikan ketenangan, ini lebih enak. Seperti di gambar saya ini kan ketika bagaimana dia mendapatkan jersey Sintayong itu, Iwan Bule, juga ada Iwan Budianto di sana menyaksikan. Ini kontrak mereka pada yang lalu ya, ketika mendapatkan STY. Semoga gambar seperti ini juga terulang lagi. Mungkin saja sebelum berlangsung Piala AFF di bulan Desember, sudah ada kontrak baru untuk bagaimana melihat 3 atau 4 tahun ke depan dia diperpanjang lagi. Karena harus diingat masa kepengurusan PSSI juga akan berakhir pada November 2023. Ini yang membuat memang agak galau juga. Ya. Apakah Pak Muhammad Iriawan atau Iwan Bule ini akan terus masih bertahan sebagai ketua umum dengan gerbongnya, atau kemudian ada orang lain yang masuk? Karena kalau ada pemimpin baru lagi, pasti bisa saja kebijakannya baru. Ya. Dan nasibnya nggak jelas lagi bagi STY. Nah, kalau dari sekarang sudah diperjelas, enak. Walaupun Pak Iwan Bule itu sudah misalnya nggak sebagai ketua umum, nasib dari STY itu sudah panjang. Kalaupun diputuskan nantinya, misalnya dipecat sewaktu-waktu, ya dia akan mendapat kompensasi yang tinggi. Tapi saya pikir STY sudah berjalan pada track yang benar. Kita sudah punya pelatih yang bagus. Ya. Artinya dia sudah bisa membawa tim ini menjadi runner-up di AFF 2020. Kita kalah dari Thailand kan. Udah oke dengan tim muda kita bisa langsung ke final. Dapat medali perunggu di SEA Games Vietnam. Itu perjalanannya Sintayong. Udah oke. Meloloskan tim ini di Kuwait untuk Piala Asia yang saya sudah katakan di awal tadi. Kemarin juga meloloskan tim U20 di Uzbekistan. Jadi saya pikir sudah pada jalan yang benar. Tinggal bagaimana dia membuat juga tim ini untuk persiapkan di U20 Piala Dunia nantinya. Karena kan harus lolos grup, itu targetnya. Kalau perlu setelah grup di babak knockout, di sistem gugur harus tampil lebih bagus. Siapa tahu kita berada bukan saja di babak 16 besar, tapi ada di 8 besar kan, ini oke.
bagi tim nasional kita di U20 untuk Piala Dunia. Itu yang menjadi harapan ya. Harapan bagi semua orang, pecinta sepak bola tim nasional, juga bagi pengurus PSSI, bagi Menpora juga, bahwa tim U20 nanti kita akan berbuat yang terbaik. Tapi sebelum ke sana, kita memberikan yang terbaik juga bagi STY. Terbaik apa? Kontrak, menyodorkan kontrak lagi. Biar tenang bagi dia. Saya pikir kalau dia melatih dengan kontrak sudah ada, itu semua pelatih pasti akan bahagia. Tapi kalau dia sedang menghadapi situasi dan kondisi dan tekanan luar biasa dengan, saya katakan tadi, dengan jadwal demi jadwal yang padat di tahun 2023, kemudian nasib dia juga nggak jelas, ini kan berbahaya. Bisa saja begitu dia gagal dalam 1-2 turnamen, bisa dipecat. Dan STY itu sudah siap. Kalau dalam wawancara saya dengar beberapa bulan yang lalu dengan Metro TV, ya dia bilang konsekuensinya dia siap untuk dipecat kalau gagal. Ya. Tapi kalau dia berhasil terus, kemudian dia nggak jelas juga, kan ini sayang gitu. Sehingga saya berharap di sini pengurus PSSI bisa melakukan yang terbaik juga untuk bisa menyelamatkan seorang STY. Yang saya pikir ini hanya persoalan waktu, ya. Pasti pengurus PSSI akan berpikir itu dan memberikan sesuatu yang baik bagi STY, dan karena dia menunggu ini STY, ya, kesempatan itu untuk masa depan dia bersama dengan tim. Dia sudah terlanjur mencintai Indonesia. Jadi dia ingin berbuat yang terbaik. Saya pikir bagus. Kalau kita ganti pelatih lagi, mulai dari nol lagi. Sulit lagi. Dari bawah. Rombak sana, rombak sini pemain. Ya, yang sudah jadi sekarang dibuang. Datang pemain baru, dibenahi lagi. Gagal pelatih, pecat lagi. Jadi kita nggak akan bagus-bagusnya sampai ke depan. Siapapun pelatih yang akan menangani tim nasional kita. Nah, sekarang sudah dengan STY ya. Mumpung dia sudah membangun dari awal, sudah bagus. Tinggal diterusin aja. Makanya dia menunggu kontrak. Ya, tidak mungkin kan STY akan meminta-minta di sini. Kapan saya dikontrak? Mana kontraknya kan? Tinggal tergantung dari PSSI. Dan saya yakin Pak Iwan Bule ini bisa berpikir, dan Pak Iwan Budianto dan Exco PSSI ini harus bisa melakukan apa yang diinginkan oleh STY demi ketenangan dia, masa depan dia bersama dengan tim nasional kita. Karena kita pasti akan jauh lebih bagus kalau melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh STY sejauh ini. Oke? Sampai di sini pembicaraan kita. Semoga STY diperpanjang kontraknya. Ciao!